Main amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir berkat apa yang diberikan nikmat Allah ini, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa istiqomah untuk hadir dalam acara tahsin amali hari ini. Nah, hari ini hari terakhir untuk masa periode Ramadan tahun ini, Bapak Ibu ya. Nanti kita sambung lagi di setelah Ramadan. Nanti yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga apa yang disampaikan Rasulullah ini, Nabi kita Muhammad SAW, bisa tersampaikan dan kita bisa tetap pelajarin sampai hari ini. Kemudian ini tahsin nanti kita sambil membaca ayat, tetap membaca surat Ustaz ya, Ustaz Ari Abdullah ya. Ya, insya Allah. Insya Allah kita membaca. Nanti tidak lama kita lebih panjangkan ke interaksi mungkin ya, saling berkenalan seperti itu. Ya. Baik, mungkin langsung saja Ustaz Ari. Angga silahkan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik, alhamdulillah sahabat Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat, berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, dan juga nikmatnya beristiqomah, nikmatnya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga mudah-mudahan kita tidak hanya di bulan Ramadan ini, di bulan yang lain juga kita dapat beristiqomah dan juga senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini tentunya sebagaimana yang sudah diinformasikan bahwa kita akan tutup di kajian Ramadan ini di hari Ahad ya, yaitu hari ini insya Allah. Bukan berarti kita menutup terkait dengan kajian ya, tapi karena kan ini dikhususkan untuk Ramadan dan juga programnya adalah juz amma, dan ternyata targetan sampai full 1 juz itu belum selesai ya. Jadi tentunya ini sebagai gambaran untuk kita semua bahwa kita harus terus belajar dan juga bagaimana pentingnya mempelajari Al-Quran. Nah, nanti akan kita rasakan kenikmatan-kenikmatan membaca Al-Quran ketika kita sudah mengenalinya. Mungkin dari ilmu dasar terlebih dahulu ya, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmunya. Itu tidak ada ilmu yang lain untuk memperbaiki bacaan Al-Quran selain ilmu tahsin Al-Quran atau tajwid Al-Quran. Baik, untuk mengawali, nah, untuk hari ini kita masih membaca, akan tetapi membacanya kita akan bersama-sama ya. Sebagaimana seperti Al-Fatihah, saya 1 kali semuanya, 1 kali. Begitupun juga Quran surat Al-Buruj. Maka dari itu dipersiapkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian di Quran surat Al-Buruj ya. Baik, sebelum ke Al-Buruj kita praktekkan dulu Al-Fatihah ya. Bentar saya tampilkan dulu. Mohon maaf Mas Edo. Sudah Ustaz, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan praktekkan terlebih dahulu seperti biasa. Kita awali dengan Al-Fatihah. Seperti biasa saya 1 kali, Bapak Ibu sekalian 1 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah membacakan Quran surat Al-Fatihah untuk mengawali kajian yang tentunya ini dilaksanakan rutin di bulan Ramadan, akan tetapi untuk hari ini kita coba diakhiri dengan bersilaturahmi ya, mengenal satu sama lain dan juga di kota-kota mana saja ini yang hadir ya. Tapi insya Allah nanti di akhir saja setelah kita membacakan Quran surat Al-Buruz ya. Baik, sekarang akan kita baca Quran surat Al-Buruz. Nah, saya tampilkan. Nah, jadi nanti untuk membaca Quran surat Al-Buruz ini seperti tadi yang dicontohkan. Jadi saya satu kali, semuanya satu kali. Jadi kita akan baca bersama-sama. Nah, jadi tentunya tidak dibahas mendetail seperti halnya yang sebelumnya kita bahas ya. Kita akan langsung saja bahas. Jadi Bapak Ibu sekalian mendengarkan, istilahnya meniru, mendengarkan ketika kita mendengarkan bacaan yang sudah saya contohkan, nanti ditiru bacaannya sebagaimana seperti qalqalah, madnya dan lain sebagainya. Ya, baik, siap ya teman-teman sahabat Al-Quran. Kita akan langsung saja pembahasan atau membaca di Quran surat Al-Buruz. Mau di layar boleh, ataupun misalkan biar lebih jelas di mushaf masing-masing ya. Baik, seperti biasa saya satu kali, semuanya satu kali. Nah ini pun juga mohon untuk yang lainnya untuk dibuka ya kameranya biar kita dapat melihat ya semuanya hadir, menyimak dan juga ikut membacakan ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya satu kali, semuanya satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud.
النار النار ذات ذات الوقود الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون يفعلون بالمؤمنين بالمؤمنين شهود شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا Kita ulangi yang tadi kita sampai yatubu saja biar nafasnya pas. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد
Fa'alul lima yurid. هل أتاك حديث الجنود Hal ataka hadithul hadithul junud. junud. فرعون وثمود Fir'aun wa Samud. Samud. بل الذين كفروا في تكذيب Balilladzina kafaru fi takdzib. والله من ورائهم محيط Wallahu min wara'ihim muhit. بل هو قرآن مجيد Bal huwa Qur'anun Majid. في لوح محفوظ Fi lauhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita sudah mempraktekkan di Quran surat Al-Buruz. Nah, ini Quran surat Al-Buruz ini terkait materi qalqalah ya. Jadi ini hampir semua ayat 1 sampai terakhir ada qalqalahnya, cuman terakhir saja yang tidak ya. Fi lauhim mahfuz. Nah, tidak dikolkolahkan ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian kalau ingin melatih huruf qalqalah, nah khususnya di Quran surat Al-Buruz. Nah, ini salah satu Quran surat Al-Buruz ini adalah ujian akhir dari segi tahsin ya. Pelajaran tahsin karena kategorinya adalah mad, terus gunnah, baru qalqalah. 3 di sini saya. Jadi kesalahan umum yang sering terjadi yang harus kita jaga itu adalah dari segi mad, gunnah dan juga qalqalah. Ini hanya kesalahan umum ya. Bukan berarti mahroznya mana tidak ya. Nanti mahroz mempelajari mahroz itu ada pelajaran khususnya. Jadi setidaknya kita harus menghindari dulu 3 kesalahan ini. Jadi yang mana insya Allah untuk kedepannya kita akan mempelajari, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga mempunyai waktu luang untuk belajarnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini satu kebanggaan ya buat kami tim dan juga saya pun juga merasa bangga bisa berbagi sharing kepada Bapak Ibu sekalian yang mana di sini tidak hanya orang Bandung tapi orang-orang yang luar biasa di kota-kota yang lain Bapak Ibu sekalian bisa bergabung, dan meskipun kita hanya bertemu dengan keadaan via online ya, tapi insya Allah ya kalau kita mempelajari Al-Quran insya Allah Allah akan dekatkan meskipun kita jauh ya, tapi alhamdulillah kita dekat ya. Bagi Bapak Ibu sekalian, nanti untuk untuk kajian yang berikutnya tentunya kita akan coba maksimalkan, atau misalkan ada program baru mungkin nanti Mas Edo yang akan menginformasikan untuk kedepannya seperti apa. Tapi tentunya patut kita bersyukur kepada Allah kita bisa menjalankan program di bulan Ramadan ini sampai saat ini. Alhamdulillah saya melihat Bapak Ibu sekalian sangat semangat dan juga tetap beristiqomah. Karena yang harus kita pertahankan terkadang ya kita perhatikan di bulan Ramadan ini, di awal bulan Ramadan kita semangat ya. Kita semangat, terus kita bahagia, dan juga semua ibadah yang dilaksanakan di awal bulan Ramadan tentunya sangat semangat sekali. Nah, cuman yang harus kita evaluasi adalah ketika di penghujung Ramadan. Nah, ini tidak per tahun itu sudah terlihat ya sebagaimana kondisinya memang seperti ini ya. Hampir ke semua, malahan saya menjadi imam taraweh ya dari masjid ke masjid, dan ternyata semakin sini semakin menurun ya. Itu hal yang sudah terbiasa per tahun, padahal
Allah Subhanahu wa taala menempatkan keistimewaan, menempatkan sesuatu yang sangat mulia adalah di penghujung akhir bulan Ramadan. Betul tidak? Ya, karena di penghujung bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 Dari bulan. 1000 bulan. Kalau kita ukur dengan usia kita, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ukur dengan usia kita, seperti kita mengamalkan kebaikan dan juga konsisten mengamalkannya selama usia 80 tahun lebih. Itu ukurannya, ukuran pahalanya. Tapi buktinya untuk usia 80 tahun lebih itu dengan mengkonsistenkan ibadah kita itu kan tidak semua seperti itu. Ya, tidak maksudnya dengan orang-orang terdahulu ya sebelum Rasulullah itu ratusan tahun ya, ratusan tahun. Tapi kan di zaman umat Nabi Muhammad, Rasul pun juga diwafatkan hanya 63 tahun. Nah, berarti ukuran malam Lailatul Qadar itu adalah lebih dari 80 tahun. Dan juga amalannya konsisten. Ya, kalaulah kita hitung dari amalan yang biasa kita lakukan gitu ya. Misalkan apakah ada seseorang yang dari kecil sesudah balik sampai usia 80 tahun dia konsisten, tahajudnya bagus, tilawahnya selalu tamat, terus belajarnya tamat gitu ya, belajarnya bagus dan lain sebagainya. Apakah ada seorang seperti itu di zaman sekarang? Tidak ada, Pak Bu ya. Malahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan keistimewaan itu yang bernilai 80 tahun lebih, yang mana amalan yang konsisten dan juga amalan yang sangat luar biasa ditempatkan di penghujung akhir bulan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu sekalian ya, yang mana mengharapkan suatu ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk tentunya kita pertahankan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita seolah-olah analoginya seperti bekerja. Kalau misalkan bayangkan, kalau kita misalkan orang pekerja, misalkan khususnya bapak-bapak yang bekerja gitu ya, ketika awal bulan pasti bahagia tidak? Pasti bahagia karena mendapatkan gaji. Ya, yaitu salah satunya kebahagiaannya. Tapi kalau sudah memasuki pertengahan, sudah mulai bingung. Sudah mulai bingung. Terus akhir bulan sebelum tanggal 1 malah ada sesuatu, bahkan ada yang ribut gitu kan ya, mempermasalahkan sesuatu yang hal-hal duniawi. Akan tetapi jangan jadikan bulan Ramadan ini seperti halnya seperti itu, Pak Bu ya. Sebagian banyak jangan menganggap bulan Ramadan ini menjadi budaya per tahun. Hati-hati. Kalau kita menganggap bulan Ramadan ini budaya per tahun, apa artinya bulan Ramadan sekarang? Ya, maka dari itu saya sangat senang sekali kepada Bapak Ibu sekalian dari awal konsisten ikut membacakan dan juga selalu menyimak. Alhamdulillah, dari kami jazakumullahu khairan katsiran untuk dapat sudah ikut menyimak, dan juga mudah-mudahan harapan kami ilmu yang disampaikan meskipun sedikit tidak banyak tapi bermanfaat dan juga bisa dipraktikkan. Itu harapan kami. Mungkin untuk berikutnya kita akan bersilaturahmi Bapak Ibu sekalian, yang mana sudah kita absen ya, sudah Bapak Ibu sekalian absen dari pertama, mungkin per absen Mas Edo ya. Kita ingin tahu nih Pak Bu, Bapak Ibu sekalian itu tahu program ini dari mana, terus ketertarikannya apa, motivasinya apa, terus khususnya tinggal di mana, itu kan di kota mana gitu kan selain di Bandung mungkin ya. Baik, saya serahkan saja ke Mas Edo biar lebih akrab. Baik, Ustadz, terima kasih untuk waktunya yang disampaikan juga materinya. Nah, dari panitia program Tahsin ini, kita tahun pertama, Ustadz ya, baru tahun ini mengadakan Ustadz ya, untuk perdana untuk Tahsin ini. Alhamdulillah banyak yang antusias. Cuma kita memang di awal hanya mengundang beberapa dari grup Bapak Ibu. Jadi ada grup At-Taqwa, ada grup King Salman, dan beberapa customer. Nah, kalaupun kita undang terus-menerus,
insya Allah bisa. Namun jumlah peserta yang nantinya semakin banyak, nah kita ini belum disusun. Apakah nanti gimana membacanya, seperti apa programnya. Nah, ini hal yang wajar untuk kita saling evaluasi dan saling memberikan saran. Masukan Saran-saran, saran dan masukan. iya betul. Saran-saran ini yang nantinya akan kita perbaikin atau akan menjadi perbaikan kita di nanti setelah Ramadan, insya Allah. Jadi insya Allah nanti setelah Ramadan kita tetap adakan untuk program tahsin ini sebagai fasilitas Bapak Ibu untuk belajar tahsin dasar Al-Quran. Seperti itu. Nah, kita perlu tahu dulu nih yang dari Al-Quran At-Taqwa siapa aja yang diinfokan dari Al-Quran At-Taqwa atau sudah membeli Al-Quran At-Taqwa? Saya, Ustaz. Mas Edo, Mungkin satu-satu aja biar tidak ramai ya. Oh ya. Ya. Mungkin satu-satu ya. Sesuai absen yang di grup saja. Dan soalnya Saya apa namanya? nomor 2. Iya Bu, siap ya. Jadi Nah, biar nanti satu-satu suaranya pun juga ada ya. Iya. Baik. Yang pertama ini ada Ibu Tina Sri Agustina dari Surabaya. Ya. Ibu Tina boleh melihat Ibu Tinanya? Saya belum pakai jilbab. Oh, kan udah diinfokan Bu ya. Sambil tiduran. Biar kita. Ya, sebentar. Siap, Sekarang siap. pakai, Ustaz. Ya, Waduh. silakan Bu. Ya, sebentar. Perlu waktu. Oh, waktu. Ya. Next dulu Mas Edo, next dulu. Baik, kita lewatin yang lain Bapak Ibu ya. Nah, Sudah, ini biar Oh, Iya, sudah siap. Ibu. Oh, Baik, sudah. silakan, Ibu. Ini Ibu Tina yang paling aktif untuk interaktif ini di Ya, program tahsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, ini ada Ibu Tina nih. Ibu-ibu solehah, bapak-bapak yang soleh. Perkenalkan usia saya on the way 61 tahun. Wajahnya nggak kelihatan, Bu Tina. Ibu Tina, Oh, iya. kameranya dipaskan Sudah. dulu. Saya per 1 September purna, Ibu. Kemudian pekerjaan saya nggak ada, tapi sekarang saya ya menikmati dengan online. Alhamdulillah, mungkin hidayah ini yang diberikan Allah kepada saya. Mudah-mudahan yang terbaik untuk saya di akhir hayat ini, karena Rasulullah meninggalkan umur usia 63 tahun. Saya sudah 61 tahun. Kalau sama dengan Rasulullah, ya kurang 2 tahun lagi. Tapi apa kata yang di atas, yang menciptakan, yang jelas saya ingin berbuat kebaikan, ingin menambah ilmu-ilmu agama saya untuk menyiapkan diri menuju akhir hayat nanti. Jadi gimana kemarin saya duniawi yang saya kejar, mudah-mudahan ini hidayah Allah kepada saya, Ustadz, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Insya Ini Allah. suatu motivasi juga ya, suatu motivasi juga buat semuanya. Alhamdulillah ya, terima kasih Ibu Tina untuk share-nya, dan juga ini menjadi insya Allah menjadi pengingat untuk kita semua ya. Baik, Banyak kita lanjutkan. ilmu agama yang masih kurang, mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ini bisa saya tutup, atau minimal saya sudah berupaya, tapi takdir nanti Allah yang semua adalah Allah yang menentukan. Dan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan malam Lailatul Qadar bisa kita gapai, Ustadz. Itu aja. Amin. Anak saya 3 laki-laki semuanya, sudah bekerja semuanya, dan cucu saya 3. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tugas akhir saya adalah saya bertugas sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diselamatkan dunia akhirat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan mohon doa restunya, Ustadz. Amin. Dan bimbingannya luar biasa. Saya membeli At-Taqwa pertama adalah karena saya melihat covernya bisa ditulis nama. Itu saya tertariknya. Al-Quran kok ada nama ya? Saya pesan. Kemudian saya berbagi dengan teman-teman. Saya nggak tahu itu Taqwa atau Kak Karim. Ada 2 yang mencetak nama.
Setelah Ustadz mengatakan takwa, saya buka buku saya, ternyata saya memiliki. Padahal saya waktu itu udah pesan ke Ustadz Edo, ternyata ketemu Al-Quran saya itu, alhamdulillah. Kemudian saya di-add bahwa ada tahsin amali. Saya ikut karena saya butuh, saya tajwid saya sangat ya dari dasar sekali saya harus belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan belajar ini saya semangat Ustadz. Belajar ini mudah-mudahan berlanjut, itu pesan saya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah, Ya, Ibu. cuman usul saya kalau boleh supaya ada istirahatnya, mungkin ya nggak tiap hari Ustadz. Ya. Jadi kadang jam 5 itu kita agak ngantuk Ustadz. Iya. Kan mata ini yang agak berat. Itu aja Ustadz. Mungkin ada off-nya Sabtu Minggu, Senin kita itu. Monggo. Usul saya itu. Terima kasih barakallah untuk ibu-ibu semuanya, Ustadz juga. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Tina. Ya, ini cukup menarik ya Mas Edo ya, cukup menarik. Ibu Tina ini tentunya ada motivasinya dan juga saran-saran yang tentunya membuat kita terbangun gitu ya. Oh ya, kita harus ingat ke situ ya. Dan untuk program ini memang Bu Tina khusus ya, khusus bulan Ramadan kita uji nyali. Uji nyali yang mana kita sesudah sholat subuh biasanya tidur, sekarang kita uji nyali dan juga alhamdulillah saya pun juga merasakan manfaatnya. Ya, yang mana ketika awal-awal memang ngantuk itu ada ya, awal-awal buka program ini. Tapi sekarang alhamdulillah menjadi sesuatu yang kebiasaan. Nah, itu kebiasaan positif, insya Allah mudah-mudahan ini kita istiqomahkan juga ya. Untuk program berikutnya ya betul tidak akan apa namanya tidak dan setiap hari, subuh. tapi nanti setiap subuh. Nanti kita kondisikan insya Allah. Itu saran yang pertama dari Ibu Tina. Terus Mas Edo mungkin untuk menyapa Bapak Ibu sekalian di Zoom ini, kita batas waktu saja ya, biar tidak terlalu nanti waktunya pun ya. Kita batasi waktunya. Jadi biar nanti singkat dan padat ya. Iya. Kita perlu apa? Dari kota mana, kemudian dapat informasinya dari mana atau dari siapa, kemudian sarannya untuk setelahnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang kedua ada Ibu Rini, silahkan Ibu Iskandarini dari kota Medan Ibu ya. Ya, iya Pak. Medan, Masya Allah. Kalau boleh tahu info dari Ibu Tahsin dapat dari mana Ibu Rini? Saya nggak tahu, malah Pak Edo, saya di WA aja ada tahsin ini gitu ya. Padahal saya udah ditawar. Saya sebelumnya kan ikut grup pistol itu yang menghafal, di situ ada tahsin juga. Tapi saya nggak ikut. Tahu-tahu ini ikut dan saya sangat tertarik karena di sini ada bisnisnya ya gitu ya. Karena dalam Islam juga kan diharapkan kita berusaha gitu ya. Baik. Jadi saya sudah. Ibu dapat dari broadcast mungkin ya, atau dari WA? Ya, mungkin dari siapa nggak tahu. Saya cuma nanya. Masya Allah, ya, jadi Insya Allah. Alhamdulillah ternyata pilihan saya nggak salah. Cuman saya usul ya Pak ya, setelah hampir 1 bulan ya kita ikutin ini, kan kita tingkatan menghafalnya kan beda-beda ya. Mungkin pengalaman saya yang di grup pistol itu Pak ada dibagi mungkin ada seminggu berapa kali nanti kita bersama itu ujiannya aja gitu Pak. Jadi kan ini ada timnya ya, ada Mbak Edo, ada Mbak Ika ya, terus siapa? Jadi ada mentor-mentornya yang menerima setoran yang di-record gitu, kita kirim terus dikasih tahu bacaannya yang salah ini loh gitu. Terus nanti ujiannya baru yang bertemu bersama ini. Mungkin itu saran saya. Baik, terima kasih Ibu Rini. Kami tetap membantu usahanya luar biasa. Terima kasih Pak. Siap. Insya Allah nanti sarannya coba kita tampung. Kemudian yang selanjutnya ada Ibu Nirna. Hadir Ibu Nirna? Ya, hadir Ustaz. Baik, Ibu Nirna dari kota Makassar, dapat informasi dari mana Ibu untuk program tahsin ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nirna yang beralamat di Kota Makassar, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai putra-putri 3 orang.
saya mendapatkan informasi terkait tahsin ini dari grup King Salman. Kebetulan Oh. saya adalah salah satu reseller King Salman. Baik, Rizal sangat baik, alhamdulillah. Nah ini pertama nggak cuma ada Bu Nirna, nanti ada yang lain juga ya yang dari Mitra King Salman. Baik Ibu, saran-sarannya apa Ibu untuk program tahsin ini Bu? Mungkin saran-saran sudah terwakili dari yang ibu-ibu yang lain. Adalah Apa namanya yang saya harap dari pribadi saya harapkan kelanjutannya saja Ustaz. Kelanjutan dari pelajaran ini mudah-mudahan ke depannya tetap berjalan sesuai harapan dengan ibu-ibu yang tadi. Insya Allah semoga nanti kita istiqomah tetap berjalan ya Ibu ya. Nah untuk selanjutnya ada Pak Dwi atau Ibu Dwi? Ibu Dwi, Mas. Oh iya. Iya. Silakan Ibu Dwi. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dapat wabarakatuh. informasi dari mana Ibu? Ini Ibu dari Padang. Ya, saya Dwi Yuzaria dari Padang. Saya dosen di UNAN. Ya. Masya Allah. Terus saya mendapatkan ini dari saya resellernya King Salman. Sejak dari dulu kurma, lalu sekarang Al-Quran. Insya Allah aktif ya menjual barang-barang yang diproduksi oleh King Salman. Dan terus di dalam ini grup King Salman itu di share ininya link untuk ikut tahsin amali. Ya. Nah, makanya baik, saya Ibu. ikut tahsin amali. Baik, terima terus kasih saya Ibu. juga sebenarnya tuh di waktu yang sarannya Mas, karena Iya. di kantor juga ada tahsin amali setiap minggu hari Jumat pagi. Maka jangan setiap hari sesuai dengan saran Ibu yang terdahulu tadi. Baik Ibu. Untuk sarannya untuk dijadwalkan mungkin Bu ya, tidak setiap hari. Iya, dijadwalkan. Oh iya, baik. Insya Allah siap, nanti kita tampung untuk sarannya. Kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada selanjutnya Ibu Mulyatmi. Silahkan Ibu Mulyatmi, ini dari Jakarta Ibu Mulyatmi ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Mulyatmi. Oh, masih di mute ini mungkin. Ibu, oke. Untuk Ibu Mulyatmi, ini kita lewatin dulu Ibu ya. Kemudian ada Pak Jafar. Sudah Pak. Sudah dibuka. Sudah ada. Nah. Iya, ketua Pak ini di kan. Masya Allah, hati-hati Bu. Iya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyatmi. Sebenarnya asal saya dari Jawa, Bapak. Cuman kerja di Jakarta sebagai seorang terapis gitu. Oh, baik. Kalau dapat informasi tahsin dari mana Ibu untuk program Kebetulan tahsin? dapat informasi tahsin, kebetulan saya kan buka-buka Facebook, itu ada TV Harmoni kalau tidak salah ya Pak ya. Oh iya. Saya di situ, terus saya catat nomornya Bapak Ustadz Isdo. Bapak Isdo langsung saya itu chat. Kebetulan tertarik, saya pengen ikut belajar. Kebetulan saat tunggu-tunggu emang udah lama, saya nggak bisa ngaji sebenarnya dulu ya sama sekali. Terus ini cerita saya sedikit, pengalaman saya karena saya pengen benar-benar bisa baca Al-Quran. Waktu saya ikutin anak ikut TPA, jadi anak terakhir selesai TPA, jadi mamanya yang ikut TPA gitu. Jadi karena pinginnya ikut belajar gitu. Dan kebetulan alhamdulillah saat saya ini ketemu tahsin amali ini, saya jadi pengen ikutin terus, mudah-mudahan nanti berlanjut sampai habis Lebaran. Baik, insya Allah Ibu. Insya Allah nanti dilanjut habis Lebaran Bapak ya. Tinggal kita susun jadwalnya. Nah, selanjutnya sedikit Mas Ado. Oh iya, nah, baik, ini gimana? Karena waktunya nanti bisa panjang, untuk sekarang bisa foto dulu enggak Mas Ado? Dikhawatirkan yang lain ada yang perlu misalkan ya, ada yang izin langsung keluar, nanti kita sekarang saja kita coba foto ya. Siap Bapak Ibu sekalian ya, kita Mas Edo tolong bantu untuk fotonya. Kita foto dulu Bapak ya, kalau bisa ditampilkan
untuk Ya, kameranya Bapak Ibu. ditampilkan ini. Silakan, sudah siap? Nanti Bapak Ibu? nanti sesudah ini kita lanjutkan lagi ya, insya Allah. Nah, saya setting dulu. Sudah ya, sudah siap ya? 3, 2, 1. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah? Ya, cukup. Fotonya di-share di grup ya Ustadz. Iya. Fotonya di-share. Soalnya khawatir ada keperluan ya. Soalnya ini bisa panjang karena pembahasannya kita akhiri. Mudah-mudahan ada saran-saran yang tentunya membuat program ini lebih berkembang lagi insya Allah. Ya. Mangga silakan Mas Edo. Baik, selanjutnya ada Pak Ja'far. Pak Ja'far ini dari Kolut Sulawesi Sultra. Ya. Assalamualaikum. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nama saya Muhammad Ja'far Siddiq, ya dari Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian info tentang Kasina Amali yaitu dari grup King Salman. Kemudian saya termotivasi untuk ikut ini ya karena saya sebagai seorang guru, kemudian sudah lebih 10 tahun juga jadi Dewan Hakim di tingkat kabupaten. Ya oleh karena itu saya harus memperdalam ilmu ini. Oleh karena itu makanya selama ini saya tidak terlalu aktif untuk membaca. Saya hanya kasih kesempatan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul baru mau belajar. Sementara saya nanti bersuara kalau memang ada hal-hal yang baru. Karena memang saya mau memperdalam. Saya itu motivasi saya untuk mengikuti Kasina Amali ini. Kemudian untuk saran saya kira sama dengan saran-saran yang teman-teman yang lain. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ja'far. Ini Masya Allah dari Kolut Sultra ini saya malah belum tahu di daerah mana. Sepertinya sangat jauh Mas Edo. Iya, bayangannya sangat jauh. Baik, selanjutnya ada Ibu Iin Lindayani. Ibu Iin Lindayani dari Sambas, Kalimantan Barat. Masih hadir Ibu Iin? Coba saya cek dulu Ibu Iin. Oh, Ibu Iinnya tidak hadir. Ustadz, kita ke lanjutnya ya Bapak. Ada Pak Agus Muhajirin. Assalamualaikum Pak Agus. Bisa di-unmute dulu? Ya. Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Mas Edo. Saya bisa ikut kajian tahsin Ustadz Edo dan Ustadz Ari tentunya ya. Semoga barokah penjenengan. Ya. Saya dapat informasi dari tahsin dari ini King Salman, alhamdulillah. Baik, ini awal 2000, mitra setia kita King Salman. Sejak kurma sampai kalender. Sayang nih kalender kok nggak ada milannya mungkin. Kalendernya jangan bagus, saya belum ambil Pak. Ya terima kasih. Selama ini memang kadang-kala untuk pencerahan saya, penyegaran saya dalam mempelajari Al-Quran. Sana kan memberikan teguran. Oh ini saya belum pas nih. Terima kasih Ustadz Ari dan Mas Edo. Saran saya memang seperti teman-teman yang lain itu ada jadwalnya khusus, mungkin barangkali akhir pekan. Kalau Senin sampai Kamis kadang-kala kita terburu untuk waktu untuk siap-siap gitu. Alhamdulillah Ramadan kan lebih kesini berangkatnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, nanti insya Allah kita jadwalkan biar nanti Bapak Ibu siap-siap nih mau ada jadwal tahsin seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dari Ibu Sumponi, Tuban. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya, halo. Iya, halo Ibu.
Ya, aduh. Saya mendapatkan informasi ini dari WA yang ada link tahsinnya. Seingat saya kok dari profilnya itu dari Ustadz Edo, tapi saya kurang tahu ya. Kelihatannya saya mendapatkan informasi itu pada hari kedua. Ya, saya memang merindukan sekali untuk bisa baca Al-Quran. Selama ini saya memimpikan itu, tapi belum bisa karena saya belajar itu sendiri. Setiap saya belajar ada gurunya, itu paling 2 minggu protol, ganti guru, protol lagi. Padahal saya menginginkan berhenti. Protol. Iya, entah itu gurunya atau ustadznya, atau mungkin saya yang tidak bisa mengikuti selalu seperti itu. Padahal saya menginginkan sekali untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian saya mendapatkan informasi dari ustadz atau dari mana saya kurang tahu itu merupakan kebahagiaan bagi diri saya. Saya mendapatkan anugerah. Semoga mimpi saya untuk bisa baca Al-Quran yang masih belum pas, belum betul, yang gradul-gradul karena belajarnya secara apa ya, sendirilah belajar sebisanya gurunya. Karena saya minta untuk disimak suami juga sibuk gitu, sehingga ya kadang disimak 1 minggu mungkin sekali, itu aja sudah beruntung sekali karena beliaunya sendiri sibuk dan juga beliaunya mengejar harus khatam gitu setiap itu. Ya udah, saya semoga mendapatkan kesempatan dari tempat lain. Nah, disinilah saya mendapatkan kesempatan, kebahagiaan yang semoga saya bisa mengikuti sampai saya bisa untuk membaca, sehingga pikiran saya kembali ke sana itu sudah punya bekal, setidaknya seperti itu. Baik, Ibu. Karena saya seperti itu. Di sini saya berprofesi sebagai seorang guru yang sudah berusia 51 tahun. Yang selama itu sebelumnya saya banyak beraktif di dunia kerja saya. Untuk sekarang saya mencoba mengurangi keaktifan saya karena saya ingin aktif belajar untuk bekal di hari nanti. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada ustadz-ustadz semua yang ada di sini. Semoga bisa membimbing saya untuk sampai saya bisa mencapai apa yang saya harapkan. Semoga bisa menjadi bekal saya untuk kesananya nanti. Dan semoga ini merupakan amal bagi ustadz-ustadz sekalian yang semoga mendapatkan balasan dari Allah sebagaimana mestinya. Seperti baik, itu. Insya Allah. Terima kasih Ibu Tumponi. Ya, nanti terima kasih. Insya Allah nanti akan rutin dibimbing programnya di program tahsin ini, Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada di sini Ibu Ria dari Jakarta. Iya. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam. Ibu Ria dapat informasi tahsin dari mana ini Ibu? Sepertinya dari Ustadz Edo ya. Tiba-tiba ada grup WA gitu, tahsin, amali gitu. Oh iya. Terus saya ikutan aja gitu. Karena pernah memang beli waktu itu Al-Qur'annya. Oh ya, jadi dari customer Al-Quran At-Taqwa Ibu ya? Iya, Al-Quran At-Taqwa ada yang ada namanya itu tadinya saya memang tertarik ada namanya, Quran ada namanya, jadi saya beli waktu itu. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Iya. Nanti untuk sarannya bagaimana Ibu untuk saran program tahsin ke depannya? Kalau saya sih pinginnya tidak waktunya itu bisa nggak hanya sehari atau 2 hari gitu, misalnya Senin sampai Jumat gitu. Jadi kita juga ada perkembangan. Kalau hanya seminggu sekali gitu kayaknya kurang gitu, dirasa kurang karena saya udah juga ikutan ngaji gitu, tapi cuma seminggu sekali kayaknya nggak mantep gitu. Kurang. Jadi kalau bisa kalau bisa setiap hari itu lebih terasa progresnya gitu dibanding hanya seminggu sekali. Kemudian mungkin dibuat sebelum ngaji itu entah 1 hari sebelumnya dibuat list misalnya surat apa
nanti ayat 1 siapa yang baca, ayat 2 siapa yang baca gitu. Jadi udah kebagian gitu. Jadi udah terprogram si ini baca ayat berapa. Jadi mungkin nggak satu surat itu 3 ayat, bisalah satu-satu, tapi semua kedapetan gitu. Baik. Mungkin itu Insya aja Allah. saran saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ibu Ria. Untuk selanjutnya Sama-sama ada Pak Ustadz. Ibu Karni Anti. Ibu Karni Anti ini dari Pontianak, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ibu Karni Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, informasi tahsin ini dapat programnya, dapat informasi linknya dari mana Ibu? Dari konsumen konsumen At-Taqwa. Oh, dari konsumen At-Taqwa Ibu ya. Kemudian saran untuk program tahsin ke depannya bagaimana Ibu? Kalau bisa tuh Ustaz, sebelum kita mulai tuh ada kayak pengenalan mahrot, keluarnya mahrot, supaya seperti huruf dal, ha, ho gitu tuh, di mana letak keluarnya, supaya kita bisa bacanya dengan benar, fasih gitu, dalam letak huruf-huruf tersebut, keluar hurufnya di mana gitu Ustaz. Oh baik, jadi setiap ini ya. setiap kita anggota tuh dicoba gitu. Satu-satu atau gimana gitu, bergantian. Ustadz yang contohin, kita yang ikut gitu, letak hurufnya, huruf sin, shot, dot tuh kan terkadang kita masih pas membacanya itu kan susah antara membedakan huruf zal, za, sha, shin dengan sot atau to. Kadang kan hanya to tuh hanya dibaca ta gitu kan. Nah, sementara kita kepengennya tuh ada contohnya yang fasihnya keluar hurufnya itu mahrotnya di mana gitu, bentuk lidah kita di mana letak keluarnya. Itu aja Ustaz. Jadi seperti Iqra Bu ya, membaca makhorijul hurufnya ya. Baik. Makhorijul hurufnya tuh letaknya di mana gitu. Iya. Setiap huruf yang ya. Baik, Ibu. Nanti insya Allah coba sarannya kita tampung. Nanti sebagai program kedepannya seperti apa, coba nanti kita sesuaikan. Gitu Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya. Ya, minimal seminggu berapa kali gitu. Oke, baik. Siap, baik. Ibu Karnianti ya. Siap, nanti untuk sarannya coba kita tampung. Bagaimana teknisnya, insya Allah nanti kita diskusikan sama Ustadz Ari untuk penyampaian materinya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Rusi Lestari. Ada Ibu Rusi Lestari? Sepertinya belum hadir ini Ibu. Terus coba yang lainnya ada Ibu Nani Sugiarti dari Bandung. Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam Ustadz. Oh, waalaikumsalam. Ya Ustadz, perkenalkan nama saya Nani Sugiarti dari Bandung. Alhamdulillah. Ya. Dapat informasinya dari mana Ibu? Kebetulan saya ada grup Quran At-Taqwa. Oh, di grup Quran At-Taqwa. Baik. Di grup Alhamdulillah. Iya. Ya di situ. Asalnya saya baru beberapa hari sih ikut itu. Kalau nggak salah seminggu sudah mulai tahsin, saya baru kayaknya saya kayaknya perlu nih ikutan tahsin. Dan alhamdulillah ikut sampai sekarang. Kemudian untuk sarannya dari Ibu untuk program tahsin ini, apa ini Bu yang bisa diberikan? Untuk saran-sarannya seperti apa? Sarannya ya paling sama seperti Ibu yang tadi, cara pengucapan
setiap hurufnya. Karena memang saya ketika waktu itu pernah baca di sifat-sifat hurufnya ya Ustadz Dari ya. Ketika huruf so, kemudian huruf apalagi lah yang saya kurang gitu. Jadi keluar masuknya huruf, makhorijul hurufnya mungkin harus mulai diperbaiki lagi. Iya. Seperti itu aja. Baik, terima kasih Ibu Nani. Kemudian ini ada saran dari salah satu peserta. Nah, mungkin bagus untuk sarannya untuk disampaikan di grup. Nah, dari dari Ibu Iskandar ini, gimana sarannya di WA aja gitu? Oh baik, bisa. Biar untuk mempersingkat waktu, mungkin Ibu ya. Waktu juga ya Mas ya. Iya. Baik, mungkin kalau yang di sini ada yang belum masuk grup WhatsApp, Bapak Ibu? Ada, Neota belum. Baik, untuk yang belum masuk grup WhatsApp, ini sambil berlanjut, saya share nomor WhatsApp admin Bapak Ibu ya. Udah punya sih nomornya mah, cuman belum aja. Oh, belum masuk. Atau Ibu lebet. Acan lebet. Nuju dipicenan heula nu sanesna seueur teuing ya grupna. Masyaallah. Lari sini. Baik, coba oke, sambil berjalan ini saya tulis di chat aja nomor saya, ada di 0811 369 3030. Silakan Bapak Ibu yang belum masuk grup WhatsApp nanti bisa masuk dulu. Sarannya bisa kita tampung di grup. Kemudian untuk saat ini kita perkenalan diri dari kota mana nanti saya bacakan dan informasinya dari mana Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya absen saja Mas ya, absen saja. Ya, absen dulu aja. Ada Ibu Suis Mawati hadir. Suis Mawati, oke, belum ada. Kita lanjut ke yang lain. Ada Pak Zulfikar. Pak Zulfikar juga belum hadir. Ada Ibu Ririn dari Subang. Ibu Ririn dari Subang ada? Nah, belum hadir. Selanjutnya Ibu Yurika Windy Francisca. Ibu Yurika juga belum hadir. Ibu Nata, ada Ibu Nata? Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal, saya Bu Nata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung. Saya dapat informasi ini. Dapat informasi link ini dari admin, mungkinnya admin At-Taqwa. Awalnya ya saya melihat Instagram mungkin ya, lalu saya berminat untuk beli. Setelah saya beli, lalu saya beli lagi untuk memberikan kepada pengajar saya. Saya ini mungkin sibuk ya, jadi nggak pernah baca Quran gitu ya. Lalu setelah saya udah mulai agak pekerjaan, sudah mulai agak tenang, lalu nggak tahu ada hidayah dari mana, saya ada kesempatan untuk buka-buka. Dari Allah hidayahnya, Bu. Ya, betul. Saya malu sebenarnya dengan anak-anak saya. Anak-anak saya leskan, ngaji, dan lain. Tapi saya sendiri sibuk aja terus dengan duniawi, terus mengejar materi begitu. Nah, setelah anak-anak sudah besar gitu ya, saya anak 3, 1 putra, 2 putri kembar. Semua kuliah, sedang kuliah sekarang. Ya. Dan mereka sudah punya kesibukan masing-masing, lalu pekerjaan saya juga sudah mulai berkurang. Mungkin ya saya ada kesempatan untuk itu dan mengikuti belajar Al-Quran itu nggak bisa baca Quran. Lalu saya malu dengan anak-anak ya. Akhirnya saya cari, pindah dari guru yang satu ke guru yang lain ya, terus mungkin berhenti dulu, saya sibuk lagi. Terus ini akhirnya ya memang harus diniatkan. Alhamdulillah kalau niat baik tuh
aduh subhanallah ada aja gitu jalannya gitu. Insya Allah Saya nanti dihubungi dengan Quran At-Taqwa untuk mengikuti tahsin amali ini, langsung saya mengikuti saja gitu. Dan memang harus diniatkan dan ngantuk-ngantuk memang gimana ya, atur waktu lah gitu. Kadang-kadang memang kita harus persiapan, harus berangkat kerja dan lain-lain. Tapi insya Allah kalau ada niat mah Allah mudahkan gitu, ibu-ibu, bapak-bapak. Baik Ibu Nata, terima kasih nih atas yang disampaikan, sangat memotivasi kita ini. Jadi iya betul, betul Mas Edo. Ya, kita ikhtiarkan nanti jadi, untuk belajar tuh dari mana aja gitu. Iya. Insya Allah, Bu. Bahkan saya memesan lagi, Mas Edo. Ya? Saya memesan lagi Qur'annya itu bukan hanya satu ukuran, tapi karena saya butuh ukuran yang kecil, kadang-kadang saya suka diajak ikutan ngaji dengan teman-teman. Kadang kalau kita bawa-bawa kan agak repot ya kalau besar gitu ya. Yang besar. Oh, bisa di HP Bu, sekarang mah Bu. Yang ukuran kecil gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Nata. Ini nanti untuk sarannya kita sampaikan Ibu, silakan sampaikan di grup Ibu ya, biar lebih baik sarannya nanti akan disampaikan. Kemudian selanjutnya ada Ibu Mutiara Sabuki dari Bogor. Assalamualaikum Ibu Mutiara. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya salam kenal. Saya Mutiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat informasi tahsin amal ini nggak tahu dari siapa, mungkin karena ada WA link Zoom untuk tahsin. Saya juga karena memang mungkin dari keluarga non Islam ya, jadinya masih banyak belajar, mohon bimbingannya ibu-ibu, bapak-bapak, dan terima kasih banyak juga untuk Ustadz Ari Abdullah dan Ustadz Edo. Saya jadi bisa belajar. Baik. Jadi dapat informasinya dari link broadcast mungkin. Ya, dari WA tahu ada saya baca ada tahsin, karena mungkin dulu saya pernah beli Al-Quran At-Taqwa ya, gitu. Baik, mungkin yang lagi di depan Ibu ya, yang ada namanya. Iya, ini saya beli untuk anak sebenarnya. Dan saya juga alhamdulillah, mungkin sarannya di sini aja ya, kalau masalah wakaf atau apa bisa di-share di tahsin ini gitu, di grup tahsin ini, biar kita bersemangat untuk beramal dan belajar juga. Oh baik, insya Allah hari ini nanti kita share untuk informasi wakaf kedepannya bagaimana, dan program tahsin ini nanti kedepannya bagaimana, seperti itu Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Ana. Ibu Ana hadir? Ibu Ana dari Jakarta. Hadir Ustaz. Baik Ibu, dapat informasi tahsin dari mana Ibu Ana? Tiba-tiba ada yang WA aja Ustaz. Mungkin udah pernah beli Al-Quran At-Taqwa Ibu? Sudah, buat anak saya. Iya. Jadi ini memang salah satu fasilitas untuk pembeli Al-Quran At-Taqwa, kita fasilitasi untuk program tahsin ini. Kemudian untuk sarannya nanti bisa disampaikan di grup Ibu ya. Oh iya Ustaz. Baik. Kemudian kita lanjut peserta yang lainnya, ada Ibu Rini Sulastri dari Aceh. Cuma domisilinya di Bandung. Ada Ibu Rini Sulastri? Hadir Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rini Sulastri. Saya aslinya dari Aceh, tapi sekarang itu domisili di Bandung karena sedang sekolah aja Ustaz. Oh baik. Ya. Kalau dapat informasi program tahsin dari mana Ibu Rini? Dari At-Taqwa. Kebetulan saya awalnya itu beli Al-Quran At-Taqwa buat saya sendiri sih. Oh gitu. Alhamdulillah ini pelanggan At-Taqwa. Kemudian nanti untuk sarannya mohon disampaikannya di grup Ibu ya, untuk saran kedepannya untuk program tahsinnya. Kita lanjut baik. Untuk selanjutnya ada Ibu Ummu Salamah. Ada Ibu Ummu Salamah? Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, halo. Iya.
Ibu Umu Salamah dapat program tahsin. Oh, ini dari Goa. Jauh sekali ini, Bu. Iya. Goa dari Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan, iya. Goa itu dekat Makassar. Jadi kalau Jakarta dia Bogor. Oh, gitu. Nah, iya. Jadi Makassar, sebelah kabupatennya itu Goa. Jadi tetanggaan sama Ibu siapa? Nirna tadi yang dari Makassar. Oh iya. Akhirnya ketemu nanti bisa silaturahmi kalau dekat ya. Iya. Baik Ibu, untuk dapat informasi program dari mana Ibu? Iya, dapat informasi dari admin At-Taqwa. Kebetulan pernah beli Al-Qur'annya. Jadi terus tiba-tiba dapat WA. Terus lihat di tahsin. Oh, mungkin ini dari admin At-Taqwa. Oh iya. Gitu. Baik, insya Allah ya nanti kita berlanjut programnya. Jangan ketinggalan habis Lebaran Bu ya, habis Ramadan ini. Iya. Insya Allah kita memang semoga istiqomah buat semuanya. Butuh yang bisa mengajar tajwid supaya sebenarnya niatnya saya ini supaya saya bisa paling tidak membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar. Karena pernah dengar ada salah seorang ibu yang mengatakan sebaiknya ngajar kita yang ke anak itu kita yang ngajar ngaji bukan dari orang lain. Betul gitu. Bu, betul banget. Jadi itu yang memotivasi untuk belajar. Memang awalnya ya kami di Indonesia Tengah itu jam 6, aduh betul-betul. Iya. Nanti coba untuk program-programnya barangkali bisa langsung ajak anaknya juga. Nanti, iya, insya Allah. Nanti, makasih banyak, Ustaz. Untuk sarannya nanti disampaikan di grup aja, Bapak Ibu ya. Bisa lewat diketik atau voice note juga bisa, ataupun pakai video juga bisa. Boleh, silahkan. Nah, malah lebih Ustaz, bagus video. Untuk selanjutnya, ada Ibu Elis dari Jakarta. Assalamualaikum Ibu Elis. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik Ibu, dapat informasi tahsin dari mana Ibu? Awalnya saya lihat status Ustadz Ari ya. Oh. Itu dia udah terlambat 4 hari baru ikut. Baik. Dari status Ustadz Ari. Iya. Kebetulan sebelumnya pernah ikut program Harmoni Ustadz Bu Ari. ya. Iya betul. Baik, ya alhamdulillah. Bisa Allah, lanjut. Nanti Ibu Elis nih rutin tidak pernah absen untuk dari awal. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Baik, semoga istiqomah ke depannya Ibu. Nanti kita minta supportnya untuk tetap bergabung dalam program tahsin ini. Allah. Baik, untuk selanjutnya ada Ibu Rima dari Jakarta. Ada Ibu Rima? Ibu Rima. Oh, Ibu Rima izin Ustaz, tadi dia WA saya katanya ada keperluan, jadi izin mohon maaf izin. Selanjutnya ada Ibu Ratu Indri. Ibu Ratu juga sama. Oh, sama. Oh, ini Ibu Rima sama Ibu Ratu kerabatnya Ibu Elis ya? Kebetulan satu sekolahan dengan anak-anak kami, satu sekolahan. Oh, gitu. Iya. Ibu-ibu sekolah. Nanti bisa disampaikan kalau ada saran Ibu ya disampaikan di grup aja. Kemudian ada Ibu Lasmi. Assalamualaikum Ibu Lasmi. Waalaikumsalam Ustaz. Baik Ibu. Saya Lasmi dari Bekasi. Saya tahu tahsin ini saya reseller King Salman. Oh baik, mitra King Salman Ibu ya. Iya. Baik. Mungkin untuk nanti sarannya minta tolong untuk disampaikan di grup Ibu ya, biar membangun. Boleh nggak? Ini bukan saran, cuman apa ya? Kayak kalau saya lihat tadi beberapa member di program tahsin ini kan dari At-Taqwa dari At-Taqwanya sepertinya rajin gitu ya ngubungin customernya untuk program ini, tapi ternyata saya pun sudah melakukan hal yang sama gitu ke yang beli Quran lewat saya gitu. Saya coba, ternyata hidayah untuk ikut itu memang nggak gampang ya. Walaupun udah dikasih tahu, sudah gitu akhirnya kan
dengan saya share gitu kan, YouTube-nya Ustadz Ari saya share. Akhirnya alasan, ayo dong ikut, saya bilang gitu. Mereka bilangnya gini, lihat di YouTube aja deh, kan ada di YouTube juga. Jadi gitu. Padahal kalau buat saya pribadi, saya memang pengen belajar gitu. Dan saya lihat teman-teman yang beli itu ya mungkin nggak beda jauh lah pengetahuannya dibanding saya gitu kan. Makanya saya ajakin gitu. Tapi ternyata memang keinginan untuk belajar itu memang harus dari diri sendiri gitu. Yang penting sudah mengajak, Bu, itu pahala buat Ibu. Iya, betul. Tidak semua menyambut ya. Iya, betul. Kadang-kadang kita pengennya ayolah maju bareng-bareng gitu. Tapi ternyata ya nggak gayung tuh nggak selalu bersambut gitu. Iya. Nggak apa, semoga nanti apa yang kita kerjakan semoga jadi amal jariah Bapak Ibu. Amin. Yang penting kita ikhtiar, istiqomah, hasilnya mah Allah yang nentukan gitu. Ya. Betul. Perjuangan dakwah itu tidak mudah, Bu. Setuju. Baik, selanjutnya. Sebentar dong, Ustadz Ari sendiri belum memperkenalkan diri loh. Oh ya, nanti terakhir Bu ya. Siap. Kemudian ini dari absen di grup sudah, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang belum masuk grup. Coba saya cari satu-satu Bapak Ibu ya. Ibu Neota. Ibu Neota. Oh ya, Ibu Neota tadi sudah oh ya. Silakan Ibu Neota. Assalamualaikum Ibu. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya udah nama viralnya aja ya. Jadi nama saya Neota, mungkin paling dekat ya dengan ini dari Bandung, tepatnya di Jelekong Bala Endah. Caket jeung abdi buat Ibu. Mohon. Caket Umawi. Mohon. Pada nyarios Sunda teh kan karena kebanyakan dari Indonesia, luar ya, jadi pilih tengartos. Takut yang lainnya roaming Bu. Mau tidak mau jadi pakai Indonesia yang ya. Jadi nama saya Neota, umur 53. Saya tahu ada acara ini nggak seperti yang lain-lainnya ya, subhanallah semua dapatnya dari ya ada yang ada berhubungan dengan King Salman ya. Kalau untuk Neota sendiri apa ya? Karena Neota itu orangnya nalakpak kalau kata orang Sunda teh mah. What? Jarambah. Jarambah nalakpak ya. Yeah. Jadi nggak seperti ibu-ibu yang lain dapat dari sini semua yang berhubungan dengan ini aja ya at-taqwa. Neota sendiri bahkan sampai hari ini masih pakai Quran jadul gitu. Quran yang ada di rumah, Quran zaman dulu banget gitu. Tapi karena Neota rasa selama ini Quran tersimpan di dalam lemari gitu. Ada yang bekas anak-anak sekolah, ada yang apa. Jadi sekarang bukannya Neota ya selain belum ada rezekinya buat beli Quran King Salman juga ya. Jadi Neota masih memanfaatkan Quran yang ada di rumah karena yang merasa dosa juga ya selama ini Quran hanya tersimpan begitu saja. Jadi pengen dibaca dulu lah semua Quran yang ada di rumah gitu. Kemudian terus Neota dapatnya kenapa Neota dapat informasi dari mana Ibu? Dapat informasinya gini, Neota suka buka-buka FB, ternyata di situ ada TV Harmoni dan di situnya ada nama-nama Salman gitu. Neota jadi ingat guru tafsir Neota yang pertama namanya Ustadz Salman Zakaria. Jadi ini ada hubungannya dengan Ustadz Salman mungkin. Jadi mungkin ini nyambung gitu. Jadi Neota terus aja ikutin Harmoni dan alhamdulillah program tafsir di Harmoni ini Neota hanya punya dasar dari dulu dan ternyata sekarang tersalurkan di Harmoni ini. Dan kan Neota itu kalau pengen bisa mah banyak ya di YouTube juga banyak, mau cari yang gimana juga banyak. Tapi kan kita perlu ada gurunya juga, butuh talakinya juga. Kalau cuman baca sendiri dan ya belajar sendiri tanpa talaki kayaknya nggak benar juga ya. Belajar Al-Quran emang harus ada dibimbing ya Bu. Iya harus ada gurunya. Dan yang paling perlu itu talakinya itu tuh, iya. Betul. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk karena kan kita baca Al-Quran itu kalau bacanya salah, artinya juga salah. Jadi ketakutan di situ pengen memperdalam karena selama ini baru punya dasar aja. Jadi sekarang pengen memperdalam dan itulah nanti kita istiqomah Neota. Untuk sarannya ya Neota ikutan sama yang lain aja. Setuju aja. Idem aja idem. Ya, tetap semangat. Usia bukan alasan, tetap semangat.
Iya, betul Ibu. Terima kasih Ibu Ya, Neota. terima kasih ya. Ya. Maaf Neota cerepetan. Cerewet nih orangnya. Untuk selanjutnya ada Ya. Bapak Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Muhammad Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Pak Muhammad Faiz belum apa? Ini di mute. Oh, belum. Oke, kita lewatin ya Bapak Muhammad Faiz. Nanti barangkali bisa interaktif bersama kita. Kemudian ada Ibu Ana Mariawati sudah tadi ya? Ibu Ana Mariawati sudah. Ada Ibu Ani yang belum. Ibu Ani Dianawati. Ibu Ani Dianawati ada? Insya Allah. Kakak saya Ustadz. Oh gitu. Baik. Tapi ada sih. Iya. Kemudian ada Pak Willis. Assalamualaikum Pak Willis. Pak Willis Sulistiadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Mohon perkenalan Pak ya. Ini Pak Willis dari, mungkin ada yang belum tahu Pak dari kota mana? Oke. Assalamualaikum Mas Edo, Satari. Dari kotanya Pak Jokowi. Dari Solo. Oh. Dari Solo. Kebetulan reseller juga dari King Salman. King Salman ya. Baik, ini mitra setia King Salman. Ya. Jadi yang kata pertama itu seperti lagunya Naf itu loh. Akhirnya aku menemukanmu. Oh, jadi kemarin kita nyari-nyari ini apa waktu untuk ikut tahsin tidak dapat. Kalau untuk anak istri kan kemarin sudah ada waktu sendiri. Nah, kemudian saya nyari-nyari bahkan sempat sampai mau kayak semacam privat gitu. Ternyata juga tidak dapat waktunya. Akhirnya kemarin pas di share ada waktu selepas subuh. Kebetulan memang longgarnya di situ waktunya. Oh, iya. Jadi alhamdulillah bisa ikut banyak juga. Nah ini gaya bersambut ya Pak. Iya. Soalnya kalau malam belum pasti waktunya gitu loh, susah. Oh iya. Ya paling longgar ya pagi seperti ini. Baik, gitu. Nanti apa untuk waktu-waktu ini kita mungkin perlu apa? Kita perlu bikin kuesioner Ustaz ya. Waktu yang cocok, waktu jam berapa nih? Nah, karena kan kita harus menyesuaikan masing-masing peserta dan kita berikhtiar untuk memfasilitasi. Nanti kita bisa sesuaikan lah mana nih yang cocok. Nah ini kan kalau Ramadan ini ibaratnya benar kata Ustaz tadi, kita uji nyali. Yang sebelumnya mungkin terbiasa tidur subuh, jadi atau apa kegiatan subuhnya belum terbiasa mengaji, jadi dipaksakan untuk mengaji seperti itu. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini kalau bagi yang bekerja, Pak Edo. Iya. Betul, Ibu. Kalau bagi yang bekerja tentunya jam kerja nggak bisa ya. Jadi kalau nggak sebelum ya subuh, ya setelah Isya barangkali begitu. Ya, baik Ibu. Mungkin nanti waktu-waktu yang yang memungkinkan kita sesuaikan atau kita bikin jadwalnya seperti itu. Iya, baik. Baik. Mungkin ada yang lain yang belum, Bapak Ibu? Ibu Iin kayaknya belum. Izin, iya. Ibu Iin. Mohon izin. Assalamualaikum Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Iin Indayani. Saya dari Sambas, Kalimantan Barat. Umur 43 tahun. Saya tahu tahsin ini ada dari WA. Mungkin memang kebetulan saya mencari pengen belajar tahsin, ternyata ada dari WA untuk ikutin program tahsin ini. Mungkin gitu, saya ya dari ada pernah membeli Al-Qur'an At-Taqwa. Iya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu. Semoga nanti istiqomah. Program ini tetap berjalan, saya istiqomah mengikuti program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
Ustadz. Iya, Ibu. Mohon izin Ustadz sebentar. Tadi kayaknya Bu Ani sudah berbicara, cuma mungkin masih di mute begitu. Jadi tidak terdengar kayak. Oh gitu. Baik, silahkan Ibu Ani. Assalamualaikum, Ibu Ani. Belum ya? Atau Pak Muhammad Faiz? Ya, masih di mute mungkin. Udah, sekarang Bu Ani udah tuh di mute lagi. Tuh dibuka tuh. Silakan Ibu Ani. Ibu Ani Dianawati dari kota mana, Ibu? Oh, nggak ada suaranya. Oke. Baik, nanti sambil ini kita dan di sini nanti saya kemudian Setari kita perkenalan Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya ini ada admin kita, ada Teh Heka. Assalamualaikum Teh Heka. Ini di mute. Di mute. Assalamualaikum. Oke. Baik, ada lagi yang belum Ibu? Bapak Ibu? Sudah ya, cukup ya? Nah, sekarang sebelum Setari, mungkin saya dulu Bapak Ibu ya. Nah, Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau nama lengkap saya Alfredo Iqbal Mahendra, dipanggil biasa Mas Edo gitu. Nah, sebenarnya saya juga lagi belajar juga untuk gimana sih memfasilitasi atau mewasilahi program-program dari At-Taqwa dan King Salman. Kalau di At-Taqwa saya kalau di King Salman sebagai supervisi dari tim King Salman. Mungkin kalau ada mitra-mitra King Salman yang pernah ikut Zoom sebelumnya itu tahu saya di supervisi di kemitraan King Salman. Kalau di At-Taqwa saya handle sebagai pelaksana. Jadi pelaksana untuk program-program supportnya Al-Quran At-Taqwa. Untuk di Tahsin ini kita coba untuk memfasilitasi dari Bapak Ibu yang sudah ada yang sudah beli Al-Quran At-Taqwa, ada yang sudah beli Al-Quran King Salman. Saya coba memfasilitasi agar nggak cuma beli tapi mendapatkan fasilitas lebihnya gitu. Jadi kalau kita cuma beli kadang ini gimana ya cara bacanya, oh ini gimana ya cara ternyata banyak yang perlu belajar. Nah ini insya Allah saya akan terus dari mewakili At-Taqwa, Al-Quran At-Taqwa memfasilitasi program-program untuk support customer atau mitra dari Al-Quran At-Taqwa. Nah Al-Quran At-Taqwa dan King Salman ini sama Bapak Ibu. Jadi hanya berbeda brand gitu. Jadi kalau Al-Qurannya kalau dilihat mah sama aja kan itu. Sama aja, kita satu tempat produksi, satu proses, hanya berbeda brand aja seperti itu. Beda cover. Iya, beda cover. Karena ada punya segmentasi yang berbeda-beda. Al-Quran At-Taqwa dengan segmentasi yang berbeda, King Salman juga dengan segmentasi yang berbeda. Insya Allah saya ada di keduanya mensupport, namun dibantu oleh admin-admin saya. Jadi kalau saya sendiri nggak sanggup ibaratnya kalau menghandle keseluruhan. Jadi nanti akan dibantu oleh admin-admin yang support. Jadi seperti itu. Kemudian saya aslinya dari Blitar. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur, Blitar, Jawa Timur. Kebetulan baru kemarin tanggal 2 itu mudik. Jadi sekarang lagi di kantor yang ada di sini. Ini saya punya kantor yang ada di Tulungagung. Nanti habis Lebaran kembali lagi ke Bandung. Insya Allah kita susun program terbaik untuk mitra dan customer At-Taqwa, mitra King Salman atau mitra At-Taqwa. Insya Allah saya mohon doanya untuk program ini tetap berlanjut dengan perbaikan-perbaikan terus-menerus Bapak Ibu. Amin. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini ada yang pada nanya, Ustadz Ari Abdullah. Silahkan Ustadz. Ya kalau di awal perkenalan dari saya mungkin yang lainnya udah beres lah, langsung ya. Nah diakhirkan saja biar lebih penasaran dan juga lebih dekat gitu ya.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan juga ini sesuatu yang membahagiakan bagi saya pribadi, dan juga ternyata ilmu yang sedikit ini yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini bermanfaat sekali, dan juga antusias yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu sekalian membuat saya semakin semangat lagi untuk belajar apalagi mengajarkan. Sebagaimana motivasi terbaik saya hanya satu, dari Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Itu salah satu untuk membuat kita bangkit dan juga membuat kita berkembang, karena tidak hanya dengan belajar tapi dengan mengajarkan, insya Allah ilmu kita sedikit demi sedikit akan berkembang dengan otomatis, insya Allah ya. Itu yang saya rasakan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah takdirkan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf ya untuk waktunya ini melebihi batas targetan, tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih ada waktu luang untuk senantiasa ini mengakhiri, dan mudah-mudahan ini menjadi berkesan untuk kita semua ya. Baik, perkenalkan, nama saya Ari Lukman Hakim ya, nama asli saya Ari Lukman Hakim. Nah, cuman di luar di jamaah saya lebih dikenal dengan Ari Abdullah. Abdullah itu lebih kepada nama kakek saya ya. Jadi keluarga kami keluarga besar Bani Abdullah, yang mana sebetulnya bukan saya yang membuat nama tersebut, tapi karena jamaah gitu ya. Jamaah selalu mengatakan Ari Abdullah. Jadi yang dikenal itu adalah Ari Abdullah. Jadi Ari Lukman Hakim itu nama asli saya. Untuk nama nama yang dikenal adalah Ari Abdullah. Terus sekarang saya aktivis dari lembaga Maqdis, yang mana saya sebagai mudaris Maqdis yang sudah tersertifikasi, yang sudah diizinkan untuk menyampaikan metode Maqdis, yang mana kalau Bapak Ibu sekalian main ke Bandung, kalau misalkan mencari sebuah ada di Maqdis. Maqdis itu adalah singkatan dari Maha Al-Qur'an Islamiyah. Ya. Nah, itu yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Blok D20 di Metro Indah Mall ya. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang di Bandung ingin belajar dari nol, bisa daftar ke sana. Terus aktivitas yang berikutnya, saya membina jamaah Persistri yang berlokasi di Cimahi, sampai 10 Persistri dibina ya, dan juga rata-rata 90% ibu-ibu. Rata-rata yang saya ajarkan 90% ya emak-emak atau ibu-ibu ya. Dan tentunya sebagaimana faktanya ya, di sini pun juga mayoritas lebih kepada ibu-ibu yang semangat belajar Al-Quran. Dan itu tentunya sebagai gambaran untuk kita semua, kok ibu-ibu bisa semangat seperti itu. Apa yang memotivasi ibu-ibu sekalian. Dan ternyata yaitu sebagaimana tadi beberapa yang menyampaikan bahwa kita tidak ada waktu lagi. Apalagi kalau kita melihat usia batasan yang mana Rasulullah wafat di usia 63 itu menjadi patokan. Akan tetapi tetap tidak tidak memungkiri yang muda pun juga bisa jadi Allah cabut, Allah ambil ya, dan juga malahan bisa melebihi 63 tahun juga, itu seperti itu. Nah, tentunya jadi tidak ada batasan usia untuk belajar Al-Qur'an, dan betul karena orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an itu harus mau dulu, Pak Bu ya. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah sudah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Cuman fahal mim mudzakir kan ya, mau tidak belajarnya. Jadi kalau ada yang tidak mau, ya tetap sulit. Tidak akan hidayah itu masuk kepada mereka gitu kan ya. Tapi kalau kita sudah mau, maka Allah janjikan kemudahan untuk kita semua insyaallah. Nah, ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang tentunya mau untuk belajar Al-Qur'an. Nah, saya aktif di Maqdis dan juga di beberapa organisasi, salah satunya Persistri, terus pernah membina juga di Odoz Bandung ya.
Odos Bandung. Odos itu One Day One Juz, ada komunitasnya. Pernah saya pun juga membina di sana. Terus pernah juga mengisi program Hijabers Bogor. Saya pun juga pernah di Bogor ya, mengisi kajian tahsin Al-Quran. Dan ini tentunya perjalanan yang sangat luar biasa karena posisi saya dari belajar Al-Quran itu tentunya mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin kebanyakan memang belajar dari kecil, Pak Bu ya. Kalau saya tidak dari kecil, saya dari usia 23 tahun belajar. Usia 23 tahun saya belajar Iqro, dan malahan saya bukan domisili dari pesantrenan, tapi saya sekolah dari SMK ya, jurusan seni rupa. Malahan saya dulu senang dengan seni, musik dan lain sebagainya. Terkait dengan seni saya suka ya. Dan alhamdulillah ternyata Allah berikan sesuatu teguran yang memang di pertengahan itu membuat saya sadar. Dan juga waktu itu memang orang tua saya, Bapak Allah yarham, sudah meninggal. Nah pas itu memang ada kesadaran yang membuat hati ini terenyuh ingin mempelajari Al-Quran ya. Karena betul kata Mas Edo ya, dikarenakan Allah yang memberikan rezeki kepada setiap orang. Adapun dari satu keluarga misalkan orang tuanya dari lebih kuat dari agamanya gitu ya, maksudnya belajar Al-Qurannya semangat dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak tidak. Kenapa? Karena betul, kita betul banget. Tentunya untuk merubah seseorang itu tidak mudah. Akan tetapi kita hanya bisa mendoakan, hanya bisa mengajak. Nah, selebihnya Allah yang menentukan. Karena memintarkan seseorang, menyadarkan seseorang itu hanya Allah yang mempunyai hak ya. Kalau kita hanya berdakwah, mengajak dan juga mengingatkan saja, seperti itu. Ini yang saya rasakan. Selebihnya untuk pengenalan lebih dekat perjalanan dari awal, karena kalau misalkan disampaikan di sini ini memerlukan waktu yang sangat panjang ya. Saya pun juga bertemu dengan Mas Edo itu singkat sekali, Pak Bu ya. Singkat tapi dengan Al-Quran bisa dipertemukan ya. Jadi yang saya rasakan, sebagaimana mungkin Bapak Ibu pun juga rasakan ketika kita belajar Al-Quran, kita aktif di pengajian, dan teman-teman yang baru pun juga bermunculan. Bahkan teman-teman yang dulu 5 tahun yang lalu ketika belajar Al-Quran, Allah pertemukan lagi dengan saya. Salah satunya teman Mas Edo itu di Kang Dinal ya. Itu 5 tahun yang lalu Mas Edo. Itu teman saya semenjak saya dulu PKL. Dulu baru ketemu kemarin. Kami tidak aktivitasnya bukan ngaji ya. Jadi aktivitasnya seni rupa, terus bekerja, aktivitas kantor dan lain sebagainya. Ketika belajar Al-Quran, Allah pertemukan lagi dengan orang-orang yang memang mereka pun juga belajar Al-Quran. Karena sebagaimana Rasulullah mengatakan, karena ada keterangan terkait dengan pergaulan kita, sebagaimana kita bergaul dengan siapa gitu ya. Jadi yang akan mempengaruhi kita adalah sebagaimana kita berteman dengan siapa. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh-soleha, orang-orang yang aktif pengajian, pasti akan didekatkan dengan orang-orang yang seperti itu juga. Jadi malahan orang-orang yang tidak dekat, mereka malah jadi segan kepada kita. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, jadi untuk pengenalannya, saya di Bandung, Bu ya. Nama saya Ari Lukman Hakim, disebut lebih dikenal dengan Ari Abdullah, dan juga saya aktivis di lembaga Makdis Mahad Al-Quran di Rosah Islamiyah yang dibina oleh Al-Ustadz Saiful Islam Mubarak. Mungkin di sini ada yang tahu Al-Ustadz Saiful Islam Mubarak. Di YouTube itu sangat banyak kajian-kajian beliau, yang mana beliau LC yang tentunya selalu mensupport para mudaris dan juga mengajarkan kepada para mudaris. Dan juga untuk yang terakhir, betul kata ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika kita belajar Al-Quran tentunya tidak bisa sendiri ya, harus dengan jalan bertalaki, yang mana itu sunnah Rasul, yang mana turunnya Al-Quran memang dari malaikat Jibril ya, dengan perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah dengan jalan bertalaki. Maka dari itu kalau kita tidak bertalaki berarti kita tidak sesuai dengan arahan-arahan yang
Rasulullah terima dari malaikat Jibril. Maka dari itu kita perlu untuk membaca Al-Quran ini dengan jalan bertalaki. Adapun bertalaki itu yang sesungguhnya memang berhadapan, tatap muka, kan, tetapi dengan zaman di era sekarang ya, yang mana kita harus memanfaatkan media yang alhamdulillah bisa mensupport kita ya, bisa membuat kita meskipun jauh tapi kita bisa belajar. Nah ini alhamdulillah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah yang tadi, Al-Qur'an akan Allah mudahkan Al-Qur'an. Allah mudahkan Al-Qur'an. Sampai sekarang Al-Qur'an mudah untuk dicari, mudah tidak? Mudah ya. Kalau kita tidak punya Al-Qur'an, kita bisa melihat di handphone, tinggal di-download saja. Terus kita tidak bisa membaca Al-Quran, ada Al-Quran Miracle, yang mana ketika kita tekan, ada suaranya, seperti itu. Itu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga, ini pun juga salah satu kemudahan dari Allah. Meskipun kita jauh, tapi kita bisa belajar tahsin, jarak jauh, tapi di sini kita dekat. Ya, insya Allah. Nah ini salah satu kemudahan, tapi dengan Allah menerangkan fahal mimudzakir itu adalah bagaimana mau dan tidaknya saja. Ya, alhamdulillah kita semua di sini orang-orang yang ingin dan juga mau belajar memperdalami Al-Qur'an insyaallah. Ya mungkin hanya itu Mas Edo untuk pengenalannya. Selebihnya sebagaimana pernah disampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengenal lebih dekat, insya Allah kita pun juga akan membuat program-program yang berikutnya, dan juga ada video-video yang sudah dibikin Mas Edo ya untuk di-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk program yang berikutnya mungkin akan ada delay Mas Edo ya, akan ada delay, yang mana kita harus menyiapkan segala sesuatunya ingin semaksimal mungkin, kan, tetapi itu perlu waktu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian menunggu program yang berikutnya, mungkin dikhawatirkan delay, tapi mudah-mudahan ini segera bisa kita tunaikan kembali ya. Dari segi waktu, kenapa kita di bulan Ramadan ini memilih ba'da subuh, yang mana sesudah sholat subuh itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Keutamaan sesudah sholat subuh itu sangat luar biasa. Tidak hanya Allah perintahkan kepada kita carilah rahmat di pagi hari ya. Karena rahmat Allah, rezeki Allah itu harus dimulai di pagi hari sesudah sholat subuh. Terus melanjut kepada duha dan beraktivitas berikutnya. Itulah salah satu iktikad kami, dan juga salah satu menguji diri sendiri dan juga tim. Tidak hanya tim, tapi Bapak Ibu sekalian juga teruji ya, sebagaimana kebiasaan kita ketika sesudah sholat subuh, apalagi di bulan Ramadan, itu sangat luar biasa perjuangannya. Kan tetapi ini mengajak kepada kepositifan ya, jadi menambah kepada aktivitas yang memang seharusnya kita manfaatkan sesudah subuh, kita aktivitas atau kita isi dengan kajian-kajian itu. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, Allah akan mudahkan rizki, dan juga Allah akan luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya. Untuk berikutnya, untuk waktunya insya Allah akan kita kondisikan, karena kita pun juga tidak tahu sesudah Ramadan, karena Bapak Ibu sekalian pun juga pasti sibuk, dan juga akan menyesuaikan, akan kita ambil titiknya, waktunya kapan, dan juga apakah 1 minggu itu berapa kali, dan lain sebagainya. Karena peserta pun juga banyak ya. Saya pun juga merencanakan ingin membuka program kajian tahsin dari nol. Jadi ada buku panduannya Bapak Ibu sekalian ya. Ada buku panduannya, ada tahsin 1, tahsin 2, tahsin 3 sampai tahsin 4. Nah, terus tadi ada saran untuk mempelajari makharijul huruf, itu ada tahapannya ya. Ada tahapannya, karena kita sebagaimana sudah dibuka dari awal bulan Ramadan ini, kita kajiannya memperbaiki kesalahan umum. Ya, ini lebih kepada memperbaiki kesalahan umum. Memang kalau dari segi mahraj ini belum disampaikan lebih detail, tapi lebih kepada kesalahan umum yang harus kita jaga ketika kita membaca di Quran surat yang ada di juz amma, yang mana sudah pernah kita hafal seperti itu. Itu targetannya, dan alhamdulillah targetannya sudah disampaikan, dan juga Bapak Ibu pun juga sudah merasakan, oh ternyata surat ini gini, dan lain sebagainya. Itulah salah satu
targetan kami untuk memperbaiki kesalahan umum di juz amma. Meskipun targetannya sampai anaba ini ternyata tidak ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan tetap bersemangat dan juga tetap beristiqomah untuk senantiasa menunggu program yang berikutnya, dan juga mohon doanya kepada semuanya, mudah-mudahan saya pun juga diberikan kesehatan, semua pun juga diberikan kesehatan, saya pun juga khususnya untuk menggali ilmu kembali untuk menemukan hasil-hasil yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian insya Allah. Mungkin cukup dari saya Mas Edo ya. Dan juga mohon maaf ya, satu kali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, kesalahan kata atau misalkan programnya kurang sesuai. Itulah proses ya, karena kita melalui proses perjalanan dari awal tidak langsung direncanakan sampai full, karena rencana kita dengan rencana Allah itu tentunya bisa jadi tidak sama ya. Rencana kita seperti ini, Allah lebih kepada merencanakan yang terbaik. Itulah proses ya. Karena salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah proses insyaallah. Ya. Mohon dimaklum saja untuk segala kekurangan kami ya. Baik Bapak Ibu, saya yang mewakili program ini, Ustadz Ari sebagai mudaris dalam program ini, harap dimaklumkan apabila ada selama berjalannya ini itu ada kekurangan ya, karena memang kita lagi berproses. Nah, proses-proses ini insya Allah nanti akan diperbaikin satu persatu, diperbaikin terus menerus Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya bagi yang belum masuk grup ataupun ingin dapat informasi di Japri oleh admin, nanti silahkan simpan nomor saya Bapak Ibu ya. Ini coba saya share screen sebentar. Barangkali ada yang belum simpan nomor saya, silahkan disimpan di 0811 369 3030. Dan jangan lupa di chat juga. Barangkali kita bisa sampaikan, ada yang menyampaikan, Ustadz mohon maaf, saya live group karena sudah kepenuhan di HP-nya. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalaupun ada case-case yang seperti itu, kita memaklumi. Nantinya kita bisa infokan informasikan programnya itu di Japri atau di WhatsApp pribadi. Seperti itu. Nanti kita list nomor-nomor yang menjadi peserta tahsin atau menjadi jamaah tahsin. Kalaupun nggak masuk grup, nggak apa-apa. Nanti kita di WhatsApp pribadi. Insya Allah, kalau yang sudah chat saya ke nomor ini, nanti akan diinformasikan. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Sudah disimpan ya. Kemudian barangkali ada saya yang belum punya nomornya, silakan aja diketik di chat. Nanti saya hubungin untuk informasi program tahsin selanjutnya. Dan ini ada sedikit dari Ibu Ani yang tadi ternyata ada sedikit problem di handphonenya, menyampaikan, Assalamualaikum, saya Ibu Ani Dianawati, asli Semarang, menetap di Cibinong, Bogor. Usia 59 tahun, tahu tahsin dari adik saya. Oh, dari Ibu Ana Mariawati. Terima kasih Ibu Ana sudah mewasilahkan Ibu Ani ya untuk ikut program tahsin. Kemudian pesan selanjutnya, pesan dan kesannya tetap dilanjutkan tahsinnya dan amat sangat bermanfaat. Setiap hari Senin sampai Jumat ba'da subuh. Saya pernah ikut tahsin dari Ustadz Muzammil almarhum dan bergabung dalam Yayasan Sahabat Quran di Bogor. Selama pandemi tidak ada pertemuan sudah hampir 2 tahun ini. Sudah amat bagus dalam mengajar untuk Ustadz Ari. Barakallahu fikum. Tetap semangat dalam dakwah. Salam takjim dari Sahabat Quran. Ustadz Ari dapat salam dari Ibu Ani. Alhamdulillah. Salam kembali Bu ya. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini sekilas membuat kita merasa terenyuh. Jadi dari banyak background, saya juga saya dulunya di pesantren 7 tahun Ibu, tapi tetap merasa kurang untuk belajar Al-Quran. Dari SMA saya di pesantren di Jombang, kemudian dari SMP saya di Jombang, SMA-nya saya
4 tahun di Pondok Modern alumni Gontor, itu belajar seperti ini tuh merasa rindu dengan suasana pesantren dulu. Yang hal-hal ini tuh belum tentu teman-teman saya lain bisa dapatkan, kecuali kalau masih tetap di pesantren ya. Nah ini tuh membuat saya, Masya Allah, saya terlalu hilang akan suasana pesantren. Saya terlalu terlalu sibuk dengan kerja, kemudian dengan hal-hal duniawi. Nah ini makanya semoga apa yang kita jalankan ini menjadi wasilah, menjadi amal untuk kita semua. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Ustadz Ari, bukan hanya Al-Quran At-Taqwa dan manajemen, tapi ayo kita berbareng-bareng, kita berbondong-bondong untuk mewasilahi hal kebaikan. Istilahnya kalau dari mentor saya itu detonator kebaikan. Ketika kita menyampaikan, semua mendapatkan informasinya, insya Allah menjadi amal jariah. Seperti Bapak Ibu ya. Nah, yang pastinya tidak luput dari salah ataupun kekeliruan. Saya mewakili dari program ini memohon maaf. Kebetulan mau Lebaran, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Dari program Tahsin, dari Al-Quran At-Taqwa, dari Mitra King Salman, dari saya mewakili, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita tidak terputus silaturahminya sampai hanya di sini. Insya Allah nanti kita sambungan lagi. Baik gitu Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya gimana Ustadz Ari? Kita apa nih caranya? Karena waktunya luar biasa. Sudah panjang ya. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian ada aktivitas yang lain, kita sepertinya cukupkan dulu ya. Kita cukupkan. Kita tutup saja Mas Abel. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhirin program hari ini dan belum tentu juga berakhir untuk selanjutnya. Semoga istiqomah. Penutupan dan doa silahkan disampaikan oleh Ustadz Ari. Ya, insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu sekalian. Tentunya tetap saya ingatkan kembali, kita harus betul-betul senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Untuk bulan Ramadan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua ibadah di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan lebih baik dibanding bulan Ramadan yang berikutnya, bulan Ramadan yang sebelumnya, dan juga mudah-mudahan kita masih diberikan usia untuk menikmati di bulan Ramadan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran, terutama kesehatan untuk senantiasa kita bisa memakai ya keluangan kita, kesehatan kita untuk bertolabul ilmi, mempelajari Al-Quran, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tentunya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terutama untuk sesuatu yang kita targetkan harus kita kejar itu adalah ilmu Al-Quran, yang mana ini ilmu yang sangat penting dan juga sangat wajib kita pelajari, karena tanpa mempelajari Al-Quran sebagaimana kita kita tidak akan mendapatkan petunjuk ya, karena petunjuk semuanya ada di dalam Al-Quran. Saya ingat kepada Al-Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan di satu pengajian bahwa mau bisa mau tidak Al-Quran harus baca. Nah sampai segitunya gitu kan ya, sampai segitunya. Jadi mau bisa mau tidak Al-Quran harus tetap dibaca. Karena setiap kita baca di dalam Al-Quran, mau bisa mau tidak tetap harus kita amalkan, karena yang jadi tuntutan kita adalah belajarnya. Yang jadi salah itu adalah kalau kita menangkap mau bisa mau tidak tetap baca Al-Quran, berarti kita yang tidak bisa pun juga ya baca saja sekemampuan, atau misalkan tanpa kita pelajari itu salah. Jadi yang dimaksud mau bisa mau tidak itu tetap kita dalam keadaan belajar, dalam keadaan berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Maupun Allah rizkikan kita lancar, rizkikan kita masih terbata-bata, itulah usaha yang Allah nilai, dan juga kemauan kita yang Allah nilai. Mungkin untuk selebihnya saya mohon maaf
atas segala kekurangan dari segi materi. Ya sekali lagi ini senantiasa untuk membuat kita selalu belajar dan terus belajar, tentunya tidak akan ada batasannya ya. Untuk mempelajari Al-Qur'an semua pasti merasakan kekurangan. Saya ketika belajar pasti merasa kekurangan. Bapak Ibu pun juga pasti merasa kekurangan. Kalaulah ada yang sudah tidak merasa kekurangan, sudah merasa jago, sudah merasa pintar, itu adalah hanya kesombongan di dalam dirinya. Tapi kita tentunya bukan orang yang seperti itu. Kita orang yang serba kekurangan, yang senantiasa harus terus belajar sampai akhir hayat kita, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dan juga menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan masih memasuki 10 terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih dari 1000 bulan insya Allah. Baik, cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berdoa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatan ainin wa aslih lisani kullahu la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ari Abdullah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya sekali lagi yang mewakilin taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu wa karim. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya. Sama-sama Ustaz. Lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Kembali semuanya. Waalaikumsalam. Yang dimaksud